Seorang pemuda yang masih menginjak bangku sekolah SMA mendapati dirinya tertarik dengan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling seksi. Salah satunya Mamah Guri ini. Dia mencoba lebih dekat dengannya, namun sepertinya semua tidak berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya dia melakukan ini. Yep, film pendek dengan judul The Summer of Mischief yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu ini akan menceritakan kisah singkatnya bagaimana dia memperjuangkan apa yang ingin ia dapatkan. Semua berawal ketika liburan musim panas. Sekolah-sekolah pada libur panjang setelah ujian semester. Di sebuah daerah di Ceko tinggallah seorang ayah dan anaknya. Mereka adalah Milan dan Fauste. Seperti kebanyakan anak muda pada umumnya, liburan musim panas Fauste mencoba menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, sambil sesekali menulis diarinya di pinggir kolam. Sementara ayahnya sibuk bekerja mempersiapkan tempat atau halaman belakang rumahnya untuk dijadikan spot bersantai dan dibuka untuk umum. Tentu saja Fauste sedikit terganggu karena itu. Fauste dan ayahnya tinggal berdua aja. Dia ditinggal ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu. Semenjak itu juga, Fauste jadi lebih pendiam dan sementara ayahnya tergila-gila dengan minuman keras akibat stres. Namun beberapa bulan terakhir ini, dia menjalani beberapa terapi yang membuatnya menjadi sedikit lebih stabil dibanding sebelumnya. Dan kini, di musim panas ini, dia sangat bersemangat. Namun apa daya anaknya tampaknya masih belum bisa diandalkan. Megang papan kayu aja terasa lemah. Hasilnya, lagi-lagi dia kena omelan dari ayahnya. Moodnya jadi buruk dan lanjut ke tempat tidurnya untuk rebahan. Sampai suatu pagi, Fauste terbangun lebih cepat dari biasanya. Dia keluar dan disambut oleh ayahnya dengan wajah yang ceria. Tentu saja Fauste sedikit terheran-heran. Tidak biasanya ayahnya bertingkah seperti ini. Ayahnya lalu minta Fauste untuk berkenalan dengan seseorang pengunjung yang datang ke tempat mereka. Begitu Fauste memalingkan pandangannya ke salah satu tempat, dia terkejut. Seorang wanita yang mungkin usianya sudah menginjak 30 tahunan bersantai di pinggir kolam sambil baca buku dengan pakaian yang ya begitulah. Dia mendekatinya hingga wanita itu menyadari kehadiran Fauste di sana. Namanya adalah Linda, seorang guru sekolah di salah satu kota. Dia ke sana kebetulan ingin liburan dan menemukan tempat ini. Ya, Fauste dan ayahnya sangat beruntung mereka mendapatkan pengunjung yang bikin mata jadi segar. Fauste berlari menuju trailernya sambil deg-degan. Kehadiran Linda membuat diari Fauste mungkin akan semakin bervariasi. Kira-kira apa yang akan ia tulis dalam buku diarinya? Tentu saja, Linda pasti akan menjadi objek tulisannya. Sayang, hari itu Linda menyudahi kunjungannya di sana. Dia berpamitan pada ayahnya Fauste dan berharap Linda bisa main ke sana lagi. Dengan senyuman manisnya itu, membuat Fauste menjadi semakin bersemangat. Ini adalah awal yang baru dan pengalaman baru yang tak terlupakan. Masalahnya, apakah Linda akan kembali ke tempat mereka? Apalagi di luar sana banyak tempat yang jauh lebih bagus dan lebih seru untuk dikunjungi. Ya, mereka mengharapkan hal itu terjadi. Sampai pada akhirnya, harapan mereka ternyata terkabul. Linda kembali datang ke sana dan mereka pun membuat sebuah permainan kecil-kecilan untuk mengisi liburan musim panas ini. Sementara Linda dan Milan masih asik bermain, Fauste sibuk menulis diarinya sambil memperhatikan Linda. Linda memiliki senyuman dan mata yang indah. Dan sepertinya bukan hanya Fauste aja yang menyukai hal tersebut. Ayahnya juga menyukainya. Hari itu kebersamaan mereka harus berakhir dan akan lanjut esok harinya. Linda kembali datang dan mengajak Milan untuk berolahraga bersama. Namun sayang, tiba-tiba punggung Milan mengalami cedera. Mungkin karena terlalu kaku dan kurang pemanasan. Dan disinilah kesempatan bagi Fauste untuk mengambil peran itu. Kebetulan Linda ingin seseorang mengolesi punggungnya menggunakan tabir surya. Karena Milan cedera, jadi Fauste yang diminta melakukannya. Ya, hari itu mungkin menjadi hari kemenangan baginya. Mungkin ucapan dalam hati Fauste adalah masih mulus. Semenjak itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab dan lebih hidup. Nyanyi bersama dan berjoget bersama. Sementara ayahnya masih berusaha memulihkan kondisinya dan hanya bisa menjadi penonton aja.
Sungguh suatu kerugian yang besar. Hari-hari telah berlalu dan liburan musim panas mungkin akan segera berakhir. Melihat kebersamaan Linda dan Foste ternyata membuat Milan menjadi sedih dan seperti ingin mengutarakan sesuatu. Saat malam tiba, Foste tidak sengaja melihat ayahnya duduk di pinggir kolam sambil melihati foto mereka saat ibunya masih ada. Mungkin dia masih kepikiran dan mungkin dia merasakan penyesalan. Esok harinya Linda kembali ke sana. Dia dan Foste bersama-sama melepaskan dan membereskan pernak-pernik karena liburan musim panas akan berakhir. Supaya tidak bete, Linda meminta menyalakan musik. Foste menyuruhnya untuk mengambilkan HP miliknya di kursi. Namun saat itu, Linda menemukan buku diarinya Foste dengan tulisan yang banyak menyinggung dirinya. Di sela-sela itu, Milan datang sambil ingin mengajak Linda nonton bareng di teater malam ini. Sayangnya, Linda malah semakin marah dan pergi. Tentu saja Milan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah dirinya mengucapkan kata-kata yang salah? Ya, ternyata semua itu akibat buku diarinya Foste. Malam itu ayahnya mabuk sambil membacakan isi buku diarinya. Foste terdiam namun seakan-akan memendam emosi. Puncaknya saat ayahnya membakar buku diarinya. Foste mengeluarkan unek-uneknya pada Milan. Kini tidak ada lagi orang yang bisa menghiasi hari-hari mereka. Linda yang seharusnya menjadi dewi penyelamat malah meninggalkan mereka. Sampai akhirnya Foste dan yang lain kembali masuk sekolah. Namun saat itu dia terkejut karena ada guru baru yang menjadi wali kelas mereka. Dan orang itu adalah Linda. Ya, Linda akan menjadi wali kelas yang baru hingga waktu yang belum ditentukan. Dan sepertinya Foste akan kembali menulis dengan cerita yang baru. Itulah tadi alur cerita film pendek The Summer of Mischief. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.